Gimana sih caranya, kita bisa muter otak ya supaya jualan kita itu yang tadinya nggak laku bisa jadi laku? Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales, kali ini kita mau bahas ini nih, gimana sih caranya kita bisa muter otak ya supaya jualan kita itu yang tadinya nggak laku bisa jadi laku. Dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Nah, Coach, gini nih, gimana sih ya, sahabat sales pengen tahu nih, jadi sudah usaha, jual kemana-mana gitu ya, tapi, produknya itu sih belum laku-laku gitu, Coach. Apakah ada cara nih buat si sahabat sales, gimana muter otak ya supaya produknya itu laku? Saya punya checklist Mhm. dosa sales Oh, sebenarnya, dosa tapi sales, kalau apa ini? dibuatin checklist dosa sales itu terlalu banyak ya kalau saya bahas. Ya. Karena di checklist dosa sales itu salah satunya adalah berkaitan di materi berkaitan dengan sales coaching. Jadi kalau mau belajar itu bisa masuk ke pastiprestasi.com, ada di sana tentang sales coaching, atau bisa masuk ke salesuniversity.id langsung belajar. Tapi saya kasih clue-nya dulu gini. Jadi ketika ada seorang sales, dia jualan, seorang sales ngaku dia udah mencoba berbagai cara tapi dia gagal. Saya nggak meyakini bahwa dia sudah mencoba berbagai cara. Saya tidak meyakini udah mencoba berbagai cara. Yang pertama, ketika jualan produk, ya tentukan dulu target marketnya siapa atau buyer personanya siapa. Kalau pertanyaan saya, kalau buyer personanya udah tepat apa belum? Kalau buyer persona atau target market itu adalah customer yang bakal beli, orangnya bakal beli apa enggak? Saya kasih contoh yang sederhana, Bu. Yang contoh sederhana. Kalau misalkan, kayak contoh ya, waktu itu kebetulan kantor kita kan dekat dengan salah satu universitas negeri. Kalau Ibu Ana masih ingat, dulu ada yang jualan makanan Jepang. Ya. Dan gak laku. Pertanyaan saya, kenapa gak laku? Karena bukan target market. Nekat. Buktinya lagi, Bu. Sekarang ada lagi nih jual nih. Kemarin kan buka lagi ada ya. Kalau nggak salah bento-bentoan. Dia buat, tapi nggak tahu namanya apa, bentuknya rumahnya kayak Jepang gitu. Sepi loh. Nggak tahu, Friska yang merhatiin apa enggak? Depannya Alfamidi, sebelah kiri. Yang tempat-tempat makan. Sebelahnya Kopi Kenangan kalau nggak salah. Kopi Janji Jiwa ya, Janji Jiwa. Kan ada satu lagi kotak. Itu Jepang, bentuknya orang main Jepang. Kontainer. Sepi. Kontainer. Kesimpulan kenapa? Sepi. Artinya bisa jadi dia nggak riset dulu target marketnya cocok atau enggak. Yang makan di sana rata-rata yang laku itu adalah warteg sama makanan Padang. Ya, bakso aja juga kelihatannya kurang. Waktu itu ada juga dia buka sate. Ada sate ayam, makannya pakai hot plate. Laku? Kagak, tutup. Jadi target marketnya nggak sesuai. Udah clear dong? Ya. Saya nggak usah ngomong panjang-panjang dong. Saya cuma ngomong tanya pertanyaan pertama dulu. Kita mau jualan, misalkan panci ke ibu-ibu, ya kan? Kita jual ke orang kantor atau ke bapak-bapak, beli nggak bakalan. Atau Adi lagi nongkrong di bengkel motor, gue nawarin panci ke dia sampai mati juga dia nggak bakal beli tuh. Kalau gue jual knalpot mungkin dia beli, bisa gitu loh. Jadi balik lagi, kebanyakan kegagalan orang sales adalah dia salah menentukan target market dulu, Bu. Kita nggak usah ngomong susah-susah dulu lah, Bu. Yang paling gampang target market dulu udah bener apa belum gitu loh. Kalau target market udah benar, berikut ya, Bu. Saya ngeliatnya gini, ini saya ngomong sales itu saya pecah menjadi dua bagian. Ada yang berkaitan karena skillnya, ada berkaitan dengan mindsetnya. Yang sekarang saya lagi ngomong adalah skillnya dulu nih. Saya belum ngomong mindset dulu nih, skill dulu gitu ya. Ini saya ambil contoh nih, Bu. Kita ngomong masih banyak nih tentang skill lainnya, Bu. Masih banyak nih. Kita pahami dulu konsep jualan adalah pakai konsep funneling.
Ini yang sering banget saya sharingkan kepada orang-orang mengenai konsep jualan. Berarti kalau buyer persona sudah ketemu, oh ya bentuk gambarnya kayak, oh nggak kayak pipe ya, anggaplah pipe lah ya. Ini nggak sempurna gambarnya. Oke, berarti inilah yang saya bilang bahwa kalau kita sudah tentukan target market, apa yang akan kita lakukan untuk menarik orang-orang itu datang kepada Anda? Dapat ya Bu ya? Saya contoh, misalkan tadi Jepang, anggaplah buyer persona yang cocok. Promosi apa yang dilakukan oleh si jualan Jepang itu supaya menarik customer mau belanja? Si tukang sate, gimana caranya menarik orang-orang itu mau beli sate sama dia? Sampai sini oke? Ya. Nah, ketika dia aja di sini aja, ini yang disebut namanya lead magnet. Ya, lead magnetnya saja tidak ada, gimana mau laku? Nggak bakal laku, Bu. Oke? Kalau lead magnet sudah, berarti problemnya apa lagi, Bu? Lead magnet, ketika dia sudah nyicipin makanan, enak, murah, banyak, dan cocok, beli lagi nggak? Beli lagi. Penentuannya apa? Berarti 4P. Bener-bener dong, Bu? Ya. Product, price, promotion, baru place. Betul dong, Bu? Ya. Atau place, baru promotion. Kalau dia nggak sesuai, gimana mau laku, Bu? Ini ketika berkaitan dengan jualan. Oke? Nah, kalau di sini sudah oke, lead magnet sudah oke, produknya sesuai dan sebagainya, lead magnet kan berarti kan menarik orang-orang untuk mencicipi makanannya. Ya kan? Ya. Contoh lagi deh, kayak contoh si salah satu stand up komedi, dia jual telur berenda. Telur goreng berenda. Harganya murah banget. Di bawah 15.000, Bu. Nasi, telur, ada sayur-sayur dan sebagainya 15.000. Kalau itu jual di kampus laku nggak? Ya laku lah. Betul dong? Sekarang saya mau nanya, Jepang, restoran makanan Jepang, ya walaupun namanya tidak terkenal, kalau harganya berapa? Feeling saya itu 25 nih. Saya nggak tahu si Friska udah kesana apa belum, ngeliat apa belum gitu. Kalau mama suruh 25.000 juga dia mikir dia. 25.000 mendingan gue makan warteg. Kan udah nggak? Tuh. Bagaimana bisa laku? Coba kalau mama dia jualannya 15.000, mungkin boleh dicoba. Tapi masalah Jepang problemnya apa? Makanan Jepang. Nasinya dikit ya? Betul? Nasinya dikit. Gorengan biasanya kan? Yang bento-benton kan goreng-gorengan itu biasanya. Dikit. Mahasiswa, Bu, makannya banyak. Ketahuan ibu buka warteg satu lagi di situ laku kalau enak. Nah, inilah yang namanya istilahnya lead magnetnya nggak kena, Bu. Jadi kalau mama dibilang sudah menggunakan semua berbagai cara, saya nggak meyakini. Berikutnya lagi, setelah lead magnet berhasil, berarti bagaimana dia menggali kebutuhannya, dia berjualannya, mencari problemnya apa. Ya, kemudian kalau dia menggali, cari problem, cari bagaimana tips trik masuknya, gimana cara ngomongnya, itu akan juga kemampuan mengatasi keberatan, maka jualan akan jadi lebih mudah. Nah, contoh, kalau Bu Ana lagi tahu, mohon maaf, ini kita mungkin kalau di sini karena ini kita nggak akan ngasih tahu satu rahasia. Kalau Bu Ana perhatikan, saya kan lagi melakukan sesuatu kepada dunia korporasi. Saya lagi melakukan apa? Bikin lead magnet. Karena saya tahu target market saya udah tepat, ininya yang saya perlu masuk nih, lead magnetnya. Kalau lead magnet udah masuk, berikutnya apa? Ya salesnya yang kerja keras. Masuk akal? Iya. Itu, Bu, yang mau saya kasih gambaran. Kebanyakan orang gagal di mana? Di situ. Ke contoh lagi, kemarin saya juga ngomong sama Friska kan. Yang saya ngomong sama Friska itu. Kan Friska lagi digital marketing nih. Friska kan jagonya digital nih. Dia bilang nggak konversi. Nah, ketika dia nggak konversi, apa yang terjadi? Kenapa nggak konversi? Saya ngeliat, wah produknya mungkin kemahalan. Berarti saya harus taruh Friska produknya buat tarik lead magnet. Lead magnet dulu dimasukin, lead magnet masuk, berarti nanti habis itu baru sales yang kerja. Nah, makanya kita lihat, karena setiap problem itu bisa jadi kenapa nggak berhasil karena konversinya yang salah. Cara konversinya, makanya kenapa kita lagi bikin lead magnet. Kalau lead magnetnya berhasil, apa yang bakal terjadi? Nggak usah banyak deh. Mungkin 3 kali saja dia melakukan digital marketing, harusnya database-nya udah di atas 1000-an. Logika saya gitu, Bu. Makanya kenapa saya ngeliatnya kayak gitu loh, Mbak.
Ini berarti salahnya di mana ya? Kok Friska kenapa kemarin dia jualan gak berhasil ya? Oh, berarti ada kemungkinan lead magnet nih problem nih. Berarti lead magnetnya gue perbaiki. Udah gitu Bu. Jadi karena ketika kita ada problem, selalu ngeliatnya di sini. Balik-balik target market ya. Target market udah pasti tepat. Makanya kalau digital marketing kan dibikin tuh. Target marketnya siapa, orangnya di kota apa, umurnya berapa, sukanya apa. Berarti buyer personanya udah cocok dong. Yang belum adalah lead magnetnya bener apa kagak. Kalau kemarin mungkin jualannya modelnya Friska bukan lead magnet, langsung jualan to the point. Ya enggak? Iya. Begitu to the point, si Friska kita kekurangan orang kan? Kekurangan orang untuk follow up satu-satu nggak mungkin walaupun kita pakai software, pakai aplikasi. Lah pertanyaannya, kalau pakai aplikasi kan artinya apa? Yang jualan di mana-mana kan pasti kalau yang pertama lead magnet biasanya kalau nggak gratis murah banget Bu. Gratis dan murah banget. Nah setelah itu baru bisa jualan produk mahal. Jadi jual gratis, murahnya agak bertingkat lagi baru jual yang mahal. Kalau dijual langsung mahal bisa laku? Enggak. Logikanya nggak bisa. Jadi kata kuncinya lead magnet ini. Itu aja sih Bu. Oke. Nah, jadi kalau mama seorang sales perlu ide kreatif. Menurut saya asal tahu funnelingnya sih baik-baik aja ya. Saya mau pakai software secanggih apapun kalau lead magnet salah kelihatannya bakal salah sih. Masuk akal? Ya. Jadi kalau ditanya sudah putar otak, belum. Karena kita masih punya ada 5 problem sales. Yang saya nggak bisa sharingkan di sini adanya di materi sales coaching. Jadi ada 5 problem sales, jadi kita bisa tahu salah satunya jawabnya problemnya mungkin di mindset. Kalau mindset tuh ada 5 problem lagi di mindset, ada problem di selling skillnya. Kalau selling skillnya kemudian baru ide kreatif. Karena kata kuncinya kegagalan bukan belum tentu di salesnya, bisa juga di buyer persona. Bisa jadi buyer personanya benar, tapi lead magnetnya salah. Lead magnetnya bisa jadi benar, salesnya yang salah. Yang harus diperbaikan gitu Ibu. Iya. Kan gitu. Ya, jadi bersaling berkaitan ya. Saling berkaitan. Marketing sama selling. Ya. Nah, jadi sahabat sales berarti masih bisa diulik nih gitu ya. Kenapa kok belum kejual gitu. Nah, salah satunya yang tadi Coach Arif bilang, udah ditentuin belum target marketnya. Terus udah dibuat belum lead magnetnya gitu kan. Kalau misalnya lead magnetnya udah bagus, udah banyak yang tahu produknya, berarti tinggal sellingnya nih, cara sellingnya gimana nih gitu kan. Berarti ditingkatkan skill sellingnya gitu ya. Kalau sellingnya udah bisa tapi ternyata kok yang banyak yang belum tahu, berarti lead magnetnya nih yang kita kita ganti gitu ya. Nah, oke, sahabat sales, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel ini makin bertumbuh. Sahabat sales, kita mau kasih ini nih, ebook gratis ledakan omset gitu ya. Caranya gimana? Boleh diklik link yang ada di bawah ini nanti gitu ya. Diklik link, isi datanya, nama, email, nomor HP, terus langsung kirim deh. Nah, habis itu tungguin aja ya beberapa saat, nanti pasti bukan beberapa saat, mungkin beberapa hari akan dikirimkan ebook ke tempat teman-teman sahabat sales. Oke, demikian dulu bincang-bincang kita. Sampai bertemu di topik kita yang lainnya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya channel kita ini terus bertumbuh. Oke, dengan saya Namilani. Dan saya Coach Antoni Sarif. Sampai jumpa. Salam performance.